13 Oktober 2025. 4 peti jenazah tiba di Israel, dibungkus bendera biru putih dengan upacara militer sederhana di perbatasan Gaza. Nama-nama mereka dibacakan dengan lirih: Goyus, Yoshi Sarabi, Bipin Joshi, dan Daniel Peras. Mereka bukan lagi sandera. Mereka kini pahlawan yang pulang dalam keheningan. Namun di balik kesedihan itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Di mana 24 sandera lainnya? Dari total 28 sandera yang dinyatakan tewas, baru 4 yang dikembalikan. Artinya, 24 jenazah lain masih belum diketahui nasibnya. Hamas sejauh ini bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada alasan yang jelas. Melalui mediator, mereka hanya menyampaikan kalimat singkat. Situasi di lapangan sangat sulit. Beberapa jenazah belum ditemukan. Tapi bagi Israel, penjelasan itu tidak bisa diterima. Menurut laporan Channel 12 dan CNN, intelijen Israel percaya Hamas sengaja mengulur waktu. Bahkan mungkin menyembunyikan sebagian jenazah di area bawah tanah atau di wilayah yang kini sudah dikuasai pasukan IDF. Seorang pejabat militer yang tidak disebut namanya mengatakan, setiap hari keterlambatan berarti penderitaan baru bagi keluarga para sandera. Di seluruh Israel, ribuan keluarga masih menunggu kabar. Ada yang berharap, ada yang sudah putus asa. Forum Keluarga Sandera menyebut sikap Hamas ini tidak manusiawi. Mereka menyerukan agar pemerintah menunda semua kesepakatan gencatan senjata sampai semua jenazah dikembalikan. Pemerintah Israel bereaksi cepat. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menegaskan, jika Hamas sengaja menahan jenazah, itu berarti pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Sementara juru bicara militer, Brigjen Daniel Hagari, mengatakan, kami tidak akan beristirahat sampai semua sandera, hidup maupun gugur, kembali ke rumah mereka. Palang Merah menjadi satu-satunya pihak yang menjemput 4 jenazah itu dari Gaza. Mereka dibawa ke lembaga forensik Abu Kabir di Tel Aviv untuk proses identifikasi oleh tim kepolisian dan militer Israel. Setiap jenazah diperiksa dengan sangat hati-hati, dan setiap keluarga diberi waktu untuk melihat dan berdoa terakhir kali. Namun, di luar gedung itu, suaranya hanya satu. Kami ingin semua anak kami pulang. Dalam perjanjian terakhir yang disepakati lewat mediator internasional, Hamas wajib membebaskan semua sandera, hidup maupun tewas, dalam waktu 72 jam setelah Israel menarik sebagian pasukannya dari Gaza. Sebagai gantinya, Israel membebaskan sekitar 2.000 tahanan Palestina. Namun hingga batas waktu berakhir, Hamas hanya mengembalikan 20 sandera hidup dan 4 jenazah. Sementara 24 lainnya hilang tanpa kabar. Sumber-sumber dari pihak Israel memperkirakan sekitar 7 hingga 15 jenazah mungkin tertimbun reruntuhan, sementara sisanya mungkin berada di area konflik aktif yang masih belum bisa dijangkau. Tapi di sisi lain, Israel menilai Hamas sedang bermain politik dengan nyawa manusia, menggunakan para sandera, bahkan yang sudah meninggal, sebagai alat tawar untuk negosiasi berikutnya. Masalah ini kini mengancam proses perdamaian yang rapuh. Israel menunda langkah lanjutan perundingan. Publik menekan pemerintah agar tidak lagi mempercayai janji Hamas. Seorang analis di Yerusalem mengatakan, setiap kali ada peluang damai, selalu ada bayangan kebohongan di baliknya. Di Gaza, situasinya juga tidak menentu. Bantuan kemanusiaan masih berjalan, namun penuh pemeriksaan ketat. Setiap truk, setiap jalur, setiap orang diperiksa. Sebagian warga berharap gencatan senjata bisa bertahan, namun ketakutan tetap membayangi. Sebab jika Hamas benar melanggar kesepakatan, Israel dipastikan akan kembali beraksi. Langit Gaza malam ini masih sunyi, tapi semua tahu, keheningan di sana tidak selalu berarti damai. Selama masih ada sandera yang belum kembali, selama masih ada keluarga yang menunggu, selama kebenaran belum diungkap, perdamaian sejati belum dimulai. 4 jenazah sudah pulang, 24 lainnya masih tertahan entah di mana. Dan dunia menunggu, apakah Hamas akan menepati janji atau api perang akan menyala lagi lebih besar dari sebelumnya. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senin malam,
13 Oktober 2025. 4 peti jenazah tiba di Israel, dibungkus bendera biru putih dengan upacara militer sederhana di perbatasan Gaza. Nama-nama mereka dibacakan dengan lirih: Goyus, Yoshi Sarabi, Bipin Joshi, dan Daniel Pras. Mereka bukan lagi sandera, mereka kini pahlawan yang pulang dalam keheningan. Namun di balik kesedihan itu, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Di mana 24 sandera lainnya? Dari total 28 sandera yang dinyatakan tewas, baru 4 yang dikembalikan. Artinya 24 jenazah lain masih belum diketahui nasibnya. Hamas sejauh ini bungkam. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada alasan yang jelas. Melalui mediator, mereka hanya menyampaikan kalimat singkat. Situasi di lapangan sangat sulit. Beberapa jenazah belum ditemukan. Tapi bagi Israel, penjelasan itu tidak bisa diterima. Intelijen Israel percaya Hamas sengaja mengulur waktu, bahkan mungkin menyembunyikan sebagian jenazah di bawah tanah atau di wilayah yang kini sudah dikuasai pasukan IDF. Seorang pejabat militer berkata, "Setiap hari keterlambatan berarti penderitaan baru bagi keluarga para sandera." Saudara, kisah ini bukan hanya berita politik. Ini adalah lukisan rohani dari dunia yang sedang kita tinggali. Dunia yang menahan kebenaran. Dunia yang menutupi dosa. Dunia yang pura-pura ingin damai, padahal masih menyembunyikan kejahatan di bawah tanah. Tuhan pernah berkata lewat Nabi Yeremia, "Mereka menyembuhkan luka umatku dengan sembarangan," sambil berkata, "Damai, damai," padahal tidak ada damai. Yeremia 6 ayat 14. Itulah dunia hari ini. Orang-orang berbicara tentang perdamaian, tapi di dalam hati mereka masih menyimpan kebencian. Mereka membuat perjanjian, tapi melanggar dengan licik. Mereka menandatangani kesepakatan, tapi menyembunyikan kebohongan di bawah tanah. Forum keluarga sandera di Israel berseru, "Jangan lanjutkan gencatan senjata sampai semua jenazah dikembalikan." Dan suara itu adalah gambaran dari hati Allah sendiri. Sebab selama masih ada yang hilang, selama masih ada yang tertahan di kegelapan, selama masih ada jiwa yang belum kembali kepada Tuhan, damai sejati tidak akan pernah datang. Menteri Pertahanan Yoav Gallant berkata, "Jika Hamas sengaja menahan jenazah, itu pelanggaran terhadap perjanjian." Dan juru bicara militer Daniel Hagari menambahkan, "Kami tidak akan beristirahat sampai semua sandera, hidup maupun gugur, kembali ke rumah mereka." Kata-kata itu menggema seperti suara Tuhan sendiri. "Aku tidak akan berhenti sampai semua anakku pulang." Saudara, bukankah itu yang juga Tuhan lakukan bagi kita? Dia tidak beristirahat sampai jiwa-jiwa yang terhilang ditemukan. Sebab di mata Tuhan setiap jiwa bernilai kekal. Tidak ada satu pun yang seharusnya dibiarkan hilang di bawah tanah dosa. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Palang Merah menjemput 4 jenazah dari Gaza. Mereka dibawa ke lembaga forensik di Tel Aviv, diperiksa dengan hati-hati, dan dikembalikan ke keluarga mereka. Setiap keluarga diberi waktu untuk melihat dan berdoa terakhir kali. Namun di luar gedung itu, tangis mereka bersatu dalam satu seruan, "Kami ingin semua anak kami pulang." Itu juga seruan hati Tuhan hari ini. Ia melihat bumi dengan semua perang, kebohongan, dan dosa yang disembunyikan manusia. Dan ia berseru, "Aku ingin semua anakku pulang." Tuhan tidak puas hanya dengan 4 dari 28. Ia tidak berhenti ketika sebagian telah selamat. Ia menunggu, mencari, dan menegur dunia sampai semua yang terhilang kembali kepadanya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Yehezkiel 18 ayat 23. Namun dunia tetap seperti Hamas, menyembunyikan jenazah di bawah tanah, menyembunyikan dosa di balik perjanjian, menunda pengakuan, dan mempermainkan waktu Tuhan. Mereka berkata, "Situasi sulit," tapi Tuhan menjawab, "Bukan situasi yang sulit, hatimu yang keras." Bukankah tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar? Tetapi yang memisahkan kamu dari Allahmu ialah kejahatanmu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Israel menunda perundingan damai, sebab damai yang dibangun di atas kebohongan akan runtuh seperti pasir di tepi laut.
Dan begitu juga Tuhan, Ia menunda berkat atas bangsa-bangsa yang masih menyembunyikan kebenaran, yang masih menahan pertobatan, yang masih mengulur waktu seolah Tuhan tidak tahu. Sebab tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Lukas 12 ayat 2. Saudara, hari ini dunia sedang berada di persimpangan yang genting. Perjanjian manusia tampak indah, tapi Tuhan menatap lebih dalam. Ia melihat setiap kebohongan yang dikubur, Ia melihat setiap dosa yang disembunyikan. Ia tahu setiap sandera, jiwa, hati, dan kebenaran yang belum pulang. Langit Gaza malam ini memang sunyi, tapi keheningan itu menakutkan. Sebab diamnya Tuhan bukan berarti Ia setuju. Diamnya Tuhan adalah peringatan bahwa Ia sedang menghitung waktu, sebab sudah genap ukuran kejahatan mereka. Kejadian 15 ayat 16. 4 jenazah sudah pulang, 24 lainnya masih tertahan entah di mana. Dan dunia menunggu, tapi Tuhan berkata, "Aku juga sedang menunggu, sebab selama masih ada yang hilang, selama masih ada yang belum pulang, selama masih ada dosa yang disembunyikan, damai sejati tidak akan pernah datang. Biarlah keadilan bergulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Amos 5 ayat 24. Sampai semua sandera dibebaskan, sampai semua jiwa kembali, sampai dunia berhenti menyembunyikan kegelapan di bawah tanah dosa. Barulah damai sejati, bukan gencatan senjata manusia, tetapi shalom dari Allah yang hidup, datang dan tinggal di bumi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah,
dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.